Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surga dan neraka merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah yang Maha Pemurah dapat menghendaki hambanya yang terpilih untuk masuk surga. Bahkan seseorang yang belum pernah sholat sekalipun bisa ia kehendaki masuk surga. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat Abu Hurairah berkumpul di suatu majelis, ia berkata, "Ceritakan padaku sebuah kisah tentang orang yang masuk surga padahal belum pernah sholat sama sekali." Suasana hening sejenak. Tak ada seorang pun di majelis itu yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah. Mereka lalu mengembalikan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah. "Siapakah ia?" tanya mereka. "Usair bani Abdul Ashhal Amr bin Sabit bin Waqqas," jawab Abu Hurairah. Namanya adalah Amr bin Sabit, seorang laki-laki dari Bani Abdul Ashhal. Ia juga sering dipanggil dengan nama Amr bin Sabit atau Usairim. Amr bin Sabit pernah diajak memeluk Islam, namun ia menolak karena kaumnya. Dahulu ia memiliki harta riba pada masa jahiliyah, dan ia enggan masuk Islam hingga ia mengambil harta tersebut. Suatu ketika datanglah waktu perang Uhud. Amr bin Sabit bertanya, "Di mana anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, "Di Uhud." "Di manakah fulan?" Ia kembali bertanya. "Di Uhud," jawab orang-orang. "Lalu di manakah fulan?" "Di Uhud," jawab mereka. Mendengar jawaban tersebut, Amr bergegas menggunakan baju perangnya, menaiki kudanya, lalu menyusul orang-orang menuju bukit Uhud. Saat orang-orang muslim melihatnya, mereka pun berkata, "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Amr." "Aku telah beriman," jawab Amr. Maka umat muslim pun mempersilahkannya untuk bergabung dengan pasukan. Kemudian Amr bertempur dengan gigih hingga ia terluka. Saat perang usai, orang-orang Bani Abdul Ashhal mencari korban-korban peperangan dari kaum mereka. Tak disangka ternyata mereka menemukan Amr. Mereka menatap lekat-lekat wajah Amr, memastikan bahwa itu adalah dirinya. Mereka pun berkata, "Demi Allah, ini adalah Al-Usairim." Amr pun dibawa menuju keluarganya dengan keadaan terluka. Sa'ad bin Mu'az lalu mendatangi saudarinya seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Amr, apa yang menyebabkannya datang ke medan perang? Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya?" Amr pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Tak berselang lama, Amr pun menghembuskan napas terakhir di rengkuhan tangan kaumnya. Mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Amr pun dicatat sebagai penghuni surga, padahal ia belum pernah melakukan sholat sama sekali.
Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mudahnya membolak-balikkan hati seseorang. Ia memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kisah Ammar menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas. Betapa besarnya kasih sayang dan kemurahan Allah, hingga orang yang belum pernah sholat sekalipun dapat masuk ke dalam surganya, karena ketulusan dan keikhlasannya memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.